Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Ramadan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi soal ujian sekolah tingkat SMP untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagian yang kedua. Jadi pada bagian yang pertama, kalau belum tahu silakan bisa cek videonya ada di sini. Di part 1 adalah pembahasan kisi-kisi tentang materi Asmaul Husna. Pada part yang kedua akan saya bahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, buat kamu yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, sudah? Terima kasih. Langsung saja masuk ke materi. Nah, untuk iman kepada malaikat, di kisi-kisi itu nanti akan ada pertanyaan, bagaimana perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat. Sebelum ke situ, ini pembahasan secara singkatnya dulu tentang iman kepada malaikat. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Kemudian yang kedua, atau poin yang kedua, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Kemudian apa pengertian iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat artinya bukan hanya percaya akan keberadaan malaikat, tetapi atau melainkan harus mewujudkan keyakinan itu dalam perbuatan yang nyata. Jadi dalam keimanan atau di dalam Islam, keimanan itu tidak hanya berhenti kepada percaya, tetapi ada wujud atau tindakan. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, juga harus ada tindakan atau berbuat baiknya. Lalu perbuatan baiknya apa? Nanti akan saya bahas. Nah, setelah tadi sudah tahu tentang iman kepada malaikat beserta pengertiannya dan juga tercipta dari apa dan fungsinya apa, maka pembahasan berikutnya adalah tentang sifat dan perilaku malaikat. Di sifat dan perilaku malaikat ini saya bagi menjadi 2 poin atau 2 slide. Yang ini adalah slide yang pertama terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah bahwa malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kemudian sifat dan perilaku yang kedua adalah malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Poin yang keempat adalah malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Itu adalah sifat dan perilaku malaikat di bagian 1. Kemudian sifat dan perilaku malaikat yang lainnya atau di bagian kedua adalah yang pertama, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu istiqomah, selalu taat dan tidak pernah merasa letih. Kemudian yang kedua, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Sehingga di mana di situ terdapat majelis zikir, maka malaikat akan berada di situ. Yang ketiga, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, jadi ketika seorang hamba sudah mendengar adzan dan segera ke masjid untuk menjalankan sholat sunnah, dan di sela-sela antara atau di antara waktu adzan dengan iqomah, disitulah malaikat senantiasa membersamai orang yang sedang menunggu sholat berjamaah dimulai. Dan yang terakhir, malaikat selalu membisikkan dan mendorong manusia untuk berbuat baik. Setelah kita mengetahui sifat dan perilaku malaikat yang sudah saya sampaikan tadi, ada 8 poin, maka kita harus juga mempelajari bagaimana perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beriman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang
bertugas untuk menyampaikan wahyu. Perilaku yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada malaikat adalah yang pertama, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah atau petunjuk kepada Allah. Yang kedua, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas untuk membagi rezeki. Nah, perilaku kita adalah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat nanti. Ya, di sini perilakunya adalah kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat adalah iman kepada malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Di sini perilaku kita adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau siksaan ketika ajal menjemput kita. Jadi harus dipersiapkan dengan baik dengan adanya ilmu, amal, dan seterusnya. Ilmu, amal, dan iman. Atau iman, ilmu, dan amal. Yang kelima adalah iman kepada malaikat mungkar, yaitu malaikat yang bertugas untuk menanyai di alam kubur. Hal yang bisa kita lakukan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan serta dilindungi dari siksa kubur. Cara yang lainnya adalah senantiasa atau sering-sering membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan menjadi atau menerangi di alam kubur kita. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah iman kepada malaikat nakir. Ini sama dengan malaikat mungkar tadi. Malaikat mungkar dan nakir adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai hambanya yang berada di alam kubur. Sama ya. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan serta dilindungi dari siksa kubur. Poin yang ketujuh adalah iman kepada malaikat Raqib, malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Hal yang kita lakukan adalah selalu memiliki niat baik dan mengerjakan segala perbuatan baik, ucapan maupun perbuatan. Ya, mengerjakan segala perbuatan baik, baik itu dari segi ucapan maupun dari segi perbuatan. Yang kedelapan adalah iman kepada malaikat Atid. Yang malaikat Atid ini adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk. Bagaimana perilaku kita? Yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan jelek, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Kemudian yang kesembilan, iman kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga dan mengatur urusan di surga. Bagi penghuni surga di sini adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Nah, perilaku yang lainnya adalah bagaimana kita menjaga perilaku kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ke-10 yaitu iman kepada malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga dan mengatur siksaan di neraka adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itulah 10 perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap malaikat bertugasnya masing-masing, maka kita juga harus bisa berperilaku yang baik, mencontoh perilaku yang baik dari malaikat. Dan yang pasti adalah bahwa malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, maka kita juga harus senantiasa atau berusaha taat kepada Allah.
Kemudian malaikat tidak pernah sombong kepada siapapun, maka kita juga tidak boleh sombong. Kemudian malaikat senantiasa mengajak, membijikan kepada kita untuk melakukan perbuatan baik, maka kita juga harus berusaha mengajak orang lain agar berbuat baik. Kemudian malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku kita juga harus mencontoh, yaitu senantiasa bertasbih. Nah, itulah pembahasan dari iman kepada malaikat, yang mudah-mudahan keimanan kita tidak hanya berhenti di ranah atau di tingkat percaya akan adanya malaikat, tetapi juga harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah saya contohkan tadi. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhususkan bagi siswa yang akan mengikuti ujian sekolah. Nah, untuk pembahasan kisi-kisi ujian sekolah yang lainnya akan saya sambung di video yang ketiga atau bagian 3, part 3. Nanti ditunggu video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.